Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika latihan 2.1 persamaan kuadrat anak-anak. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 dari buku Matematika BSE kelas 9 bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Ini nomor 5 sampai 10 anak-anak ada di halaman 81 sampai dengan 82. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Soal nomor 5 anak-anak, tentukan nilai diskriminan persamaan pada soal nomor 1. Ini soal nomor 1 sudah Ibu copy anak-anak. Ini menjelaskan tentang diskriminan. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Nilai diskriminan dinyatakan dalam huruf D besar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. A. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda jika nilai D lebih dari 0. B. Persamaan kuadrat mempunyai satu akar real berbeda jika nilai D sama dengan 0. Satu akar real juga sering disebut dua akar real kembar. C. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai D kurang dari 0. Baik, Ibu mulai dari soal A di sini anak-anak. Soal A, persamaan kuadratnya 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Ini nilai A-nya berarti sama dengan 3. Selanjutnya nilai B. Ini variabel X-nya tidak ada berarti 0, nilai B-nya berarti 0. Selanjutnya nilai D-nya sama dengan negatif 12. Selanjutnya kita cari nilai D-nya anak-anak. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini sama dengan B-nya 0, 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya tadi 3 dikali C-nya adalah negatif 12. Ini sama dengan 0 kuadrat 0, negatif dikali negatif positif. 4 dikali 3, 12 dikali 12, 144. Berarti di sini nilai D-nya adalah 144. Lanjut ke soal B kita. Di sini persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Di sini nilai A sama dengan 1. Nilai B-nya di sini ini koefisien x kuadratnya tidak ada, ini berarti 1 anak-anak. Di sini ini 1. Nilai B-nya koefisien x adalah 7. Selanjutnya nilai C-nya konstantanya adalah 6. Ini kita tentukan nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B-nya 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 6. Sama dengan di sini 7 kuadrat 49 dikurang 4 dikali 1 dikali 6, 24. Sama dengan 49 dikurang 24 berarti 25. Lanjut soal C anak-anak. Persamaan kuadratnya negatif 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan negatif 3. Nilai B-nya sama dengan negatif 5. Nilai C-nya sama dengan 2. Kita cari nilai D anak-anak, diskriminannya. B kuadrat dikurang 4AC. Sama dengan B-nya tadi negatif 5 kuadrat. Negatif 5 kuadrat dikurang 4. Ibu titik tanda kalinya. A-nya adalah negatif 3. Dikali C-nya adalah 2. Di sini sama dengan negatif 5 dikuadratkan 25. Selanjutnya negatif dikali negatif positif.
4 dikali 3, 12, dikali 2, 24. Nilai D-nya sama dengan 49. Kalau kita amati anak-anak, ketiga persamaan ini mempunyai nilai diskriminan lebih dari 0. Berarti ketiga persamaan kuadrat A, B, dan C ini mempunyai dua akar real berbeda. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x ditambah C sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai C. Baik, persamaan kuadratnya Ibu tulis dulu. 3x kuadrat dikurang 5x ditambah C. Di sini sama dengan 0. Di sini selanjutnya nilai D-nya adalah 49. Baik, Ibu tentukan dulu di sini nilai A-nya berarti 3. Selanjutnya nilai B-nya negatif 5 anak-anak. Selanjutnya nilai C-nya adalah C. Kita cari nilai C. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC ini sama dengan D. B-nya negatif 5. Negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya adalah 3, dikali C-nya adalah C, sama dengan 49 nilai D-nya. Negatif 5 kuadrat adalah 25, dikurang dengan 4 kali 3, 12C, ini sama dengan 49. Negatif 12C, ini sama dengan 49, Ibu pindah ruas 25 menjadi pengurang 25. Di sini negatif 12C di sini sama dengan 49 dikurang 25, 24. Selanjutnya nilai C sama dengan 24 per negatif 12. Negatif 12. Nilai C adalah negatif 2. Lanjut soal nomor 7 anak-anak. Ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x dikurang 4 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Ibu ingatkan kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan ini yang di atas ini kita ubah ke dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ibu tulis dulu soalnya di sini. 3x kuadrat sama dengan 2x dikurang 4. Ini kita pindah ke sebelah kiri semua anak-anak menjadi 3x kuadrat 2x, Ibu pindah ruas menjadi negatif 2x. Negatif 4, Ibu pindah ruas menjadi positif 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadratnya. Soal nomor 8 anak-anak, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Baik, Ibu mulai dari soal A anak-anak di sini. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 ini sama dengan 0. Di sini ini kita selesaikan dengan cara memfaktorkan saja anak-anak. Ini caranya kita cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya adalah 6, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 5. Kita cari dua bilangan di sini. Kalau kita jumlah hasilnya 6, kalau kita jumlah hasilnya negatif 5. Bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 2. Kalau dikali negatif 3 kali negatif 2, 6. Kalau kita jumlah hasilnya negatif 5. Sekarang kita faktorkan anak-anak. Di sini kita faktorkan, ini sama dengan 0. Cara memfaktorkannya, X kita tulis. X dikurang, di sini negatif 3 berarti dikurang 3. Dikali X, di sini dikurang 2, negatif 2. X dikurang 3, ini sama dengan 0, karena X dikali 3, X dikurang 3 dikali X dikurang 2, sama dengan 0. Sini nilai X sama dengan 3, atau X dikurang 2 sama dengan 0, di sini nilai X sama dengan 2. Ini, jadi himpunan penyelesaiannya adalah, perlu anak-anak ketahui apabila yang diminta adalah himpunan penyelesaian,
maka jawaban di sini berupa himpunan. Ini berarti 2,3. 2,3. Lanjut ke soal B anak-anak, diputuskan dulu di sini untuk soal B, x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Kita cari anak-anak dua bilangan apabila dikali hasilnya negatif 15, apabila kita jumlah hasilnya adalah 2. Kita cari di sini dua bilangan apabila dikali negatif 15, apabila kita jumlah hasilnya adalah positif 2. Di sini kalau 5 kali 3 15, selisihnya 2. Karena yang di sini positif, berarti 5-nya positif, 3-nya negatif. 5 dikali negatif 3, negatif 15, 5 dikurang 3, 2. Ini cara memfaktorkannya. Seperti ini, sama dengan 0 di sini. X di sini, X ditambah 5. Ini dikali X dikurang 3, dikurang 3. Ini X ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. Atau X dikurang 3 sama dengan 0. Di sini X sama dengan 3. Ini jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5,3. Negatif 5,3. Ibu lanjut ke soal C anak-anak. Ibu tulis dulu di sini soalnya. X kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Ini kita faktorkan juga anak-anak. Kita cari dua bilangan apabila dikali hasilnya adalah negatif 12, kalau dijumlah hasilnya adalah 4. Kita selesaikan di sini. Di sini negatif 12, kalau dijumlah sama dengan 4. Ini selisihnya 4, kalau dikali berarti 6 dengan negatif 2 anak-anak. 6 dikali negatif 2, negatif 12, 6 dikurang 2, 4. Selanjutnya kita faktorkan. Kita faktorkan di sini. Ini X ditambah 6. X ditambah 6 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6. Atau X dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,2. Negatif 6,2. Bagaimana soal nomor 9 anak-anak? Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Baik, Ibu jelaskan. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dan X2 adalah hasil perkalian antara X dikurang X1 dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Atau kalau ini kita kalikan anak-anak, hasilnya seperti ini. Bentuk yang sebelah kanan ini. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang, di sini hasil jumlah akar-akarnya, selanjutnya dikali X ditambah dengan hasil kali akar-akarnya. Tadi diketahui di sini X1 sama dengan 2 di sini, dan X2 ini sama dengan 5. Kita selesaikan dengan cara kedua anak-anak. Di sini X kuadrat dikurang X1 ditambah X2, X selanjutnya ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat berarti X kuadrat anak-anak. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 berarti di sini 2 ditambah dengan 5. Ini X ditambah dengan X1 dikali X2 berarti 2 dikali 5 sama dengan 0. Di sini jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya.
Lanjut soal nomor 10 anak-anak. Nyatakan persamaan 2 dikali X kuadrat ditambah 1 sama dengan X dikali X ditambah 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Ibu ingatkan kembali, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Ibu tuliskan dulu persamaannya di sini, 2 dikali X kuadrat ditambah 1, ini sama dengan X dikali X ditambah 3. Kita kalikan dulu, kali depan anak-anak menjadi 2X kuadrat. Selanjutnya kali belakang ditambah 2. Ini ditambah 2. 2 kali 1, 2 sama dengan, ini kali depan menjadi X kuadrat. Selanjutnya kali belakang ditambah 3X. Kita pindahkan ke sebelah kiri semua anak-anak. Jadi 2X kuadrat, pindah ruas menjadi negatif X kuadrat. Ini pindah ruas menjadi negatif 3X ditambah 2 di sini sama dengan 0. 2X kuadrat dikurang X berarti X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ini sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.